masuk Mbak. Wah, boleh duduk sini. Permisi ya Bu ya. Oke. Terima kasih ya. Ah, ini Mbak Salsa ya? Ya. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Aku juga lupa Mbak Salsa dari kelas apa? Saya dari kelas 12 MIPA. 12 MIPA. Barusan ada pelajaran Bahasa Indonesia. Indonesia. Ibu Dini ya? Ya. Mungkin Mbak Salsa udah kenal sama ibu sebelumnya? Kenal ya? Ya. Ya, Biasa masuk baik. kelas. Baik, kalau udah kenal pastinya bisa lebih santai ya. Oke, Mbak Salsa kesini pasti ada yang mau diceritakan. Nah, sebelumnya apa pernah melakukan proses konseling? Sebelumnya mungkin pernah, tapi dengan masalah yang berbeda. Mungkin biasa konsultasi tentang untuk persiapan kuliah gitu biasanya. Dengan guru BK lainnya, Iya. bukan dengan saya ya. Iya, kan. Oke, nah proses konseling ini yang pasti ada asas kerahasiaan. Nah, baik Mbak Salsa maupun Ibu juga sama-sama merahasiakan permasalahan yang Mbak Salsa alami nantinya. Dan juga Mbak Salsa boleh menceritakan sebebas mungkin permasalahan Mbak Salsa yang dialami sekarang. Dan waktu kita hanya 40 menit ya. Apa bisa disepakati dengan bisa. waktu 40 menit? Oke. Nah, dalam proses konseling ini juga diharapkan Mbak Salsa dapat menentukan atau merencanakan tujuan yang akan dicapai nantinya. Apa bisa disepakati juga? Bisa, insya Allah. Oke, mungkin Mbak Salsa bisa mulai menceritakan permasalahannya yang sedang dialami, entah minggu-minggu ini atau akhir-akhir belakangan ini. Jadi akhir-akhir ini kayak dari pembelajaran gitu kan saya kan kayak kurang fokus gitu Ibu. Terus kemarin kan sempat UTS ya, dan nilai saya tuh turun. Saya tuh juga bingung kenapa, karena banyak pikiran. Terus saya juga akhirnya untuk gimana ya, bingung lah dengan semuanya itu, dari belajar juga manajemen waktu saya itu tidak berjalan dengan baik. Apakah bisa dikatakan bahwa ada suatu masalah yang menyebabkan nilai Mbak Salsa turun ya? Ya, ada banyak faktor sih. Mungkin bisa diceritakan faktor apa yang mengalami Mbak Salsa bisa turun nilainya. Nah, dalam faktor teman, keluarga, atau bahkan faktor diri Mbak Salsa juga nggak apa-apa diceritakan. Kita santai saja. Ya, semuanya sih, ya keluarga, ya teman, dan saya juga punya pacar ya. Itu juga. Mbak Salsa udah punya pacar ya? Oke, mungkin dari mana saja juga Ya, sangat berpengaruh sekali. Ya. Oh, Mbak Salsa lagi bertengkar dengan pacar Mbak Salsa ya? Enggak juga sih, tapi ya gimana ya Bu ya, karena dari ada masalah satu dan masalah keluarga gitu, terus akhirnya kayak terus akhirnya masalah lagi sama teman, lanjut lagi masalah sama pacar, jadi kan kayak ini jadi satu semuanya masalahnya kayak gitu. Misal dari berbagai faktor yang mempengaruhi Mbak Salsa seperti itu, apakah dari masalah tersebut Mbak Salsa tidak menuntaskan permasalahan tersebut satu-satu, atau Mbak Salsa cenderung menghindar dalam menghadapi masalah? Kalau dari saya sih awalnya menghindar dulu, habis itu
mungkin butuh beberapa waktu untuk meluluhkan hati seperti itu. Nah, mungkin bisa dari permasalahan Mbak Salsa dengan pacar Mbak Salsa ya, sampai bisa membuat Mbak Salsa nilainya juga anjlok. Nah, permasalahan apa itu yang bisa sampai Mbak Salsa pusing juga, gelisah? Apa ya, biasanya kalau orang pacaran itu gampang overthinking gitu lah. Overthinking. Iya, akhirnya kayak kamu kayak menuduh-nuduh hal yang ya namanya kita overthinking ya, ini kan khawatir gitu, tapi responnya dia itu malah kayak tidak meyakinkan, malah akhirnya bikin marah, akhirnya jadi bertengkar gitu. Bertengkar, sampai bertengkar ya Mbak? Iya. Tapi dari bertengkar tersebut, apa Mbak Salsa cenderung menghindar juga atau menunggu baru di spam atau di call juga sama pacarnya Mbak Salsa? Atau Mbak Salsa ketika bertengkar langsung menuntaskan masalah dengan pacar Mbak Salsa pada saat itu juga? Kalau ini khususan buat masalah dengan pacar saya itu awalnya nangis, mungkin butuh waktu semalaman, baru besoknya kembali lagi seperti semula. Mungkin saya sendiri sih yang minta maaf duluan, tapi ya nangis dulu. Apa Mbak Salsa sendiri merasa bahwa dengan Mbak Salsa berpacaran itu dapat membuat waktu belajar terutama Mbak Salsa menjadi berantakan? Berpengaruh juga. Berpengaruh. Oke. Mungkin kalau misalnya berpengaruh, yang mana dampaknya juga kembali ke UTS yang turun ya Mbak nilainya. UTS Mbak Salsa yang turun. Nah, tadi kan Mbak Salsa menjelaskan bahwa tidak hanya dari faktor pacar. Nah, mungkin ada faktor lain yang menyebabkan nilai Mbak Salsa turun juga. Faktor teman atau faktor keluarga. Ya yang itu tadi, faktor teman juga mempengaruhi, dan keluarga juga mempengaruhi. Apalagi untuk dari faktor teman kan kita kan ketemunya di sekolah gitu ya, akhirnya kayak kita di kelas, di sekolah tuh kayak gak mudah aja belajar melihat orangnya yang lagi ada masalah sama kita gitu. Jadi kayak mungkin itu juga sih yang berpengaruh, jadi kok fokus sama belajarnya ya karena nggak nyaman berada di satu lingkungan sama dia. Oke, nah berarti Mbak Salsa mempunyai masalah dengan lingkungan pertemanan Mbak Salsa pada saat ini. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan penyebab Mbak Salsa tidak nyamannya itu, mungkin ada pertengkaran atau sebuah konflik yang mana membuat Mbak Salsa tidak nyaman? Awalnya kan dia kan emang teman dekat saya sih. Nah, tapi kayak kan kadang sifat orang tuh beda-beda. Nah, dari dia ini orang yang gampang yang mulai ceplas-ceplas gitu lah. Okay. Tapi awalnya saya biasa aja. Nah, karena dia lagi dekat sama cowok dan ya mereka deket lah, mereka berduanya dekat, akhirnya giliran si cewek ini kan kadang kita bercanda, dia ngolok-ngolok saya gimana begitu kan. Nah, tapi pas sama dia deket sama cowok ini, cowoknya juga ikut ngolok-ngolok gitu. Jadi kan saya kan ya bercanda kan juga ada batasnya juga sih. Bawa suasana. Iya, makanya kayak saya sudah capek dengan segala bercandaan dia yang berlebihan. Akhirnya kayak mending saya menghindar dan saya off gitu. Tapi malah pas saya menghindar, dia malah menyebarkan hal-hal yang nggak benar ke teman-teman yang lain. Akhirnya kan teman-teman juga berpengaruh. Tapi ya saya percaya kalau saya nggak salah ya nanti bakal ditunjukkan sendiri siapa yang salah gitu. Ibu sangat memahami perasaan Mbak Salsa ya, bahwa Mbak Salsa juga mempunyai
masalah dengan pacar Mbak Salsa, juga mempunyai masalah dengan pertemanan lingkungan sekitar Mbak Salsa. Nah, dari pertemanan lingkungan Mbak Salsa sendiri nih, apa tadi kan sudah Mbak Salsa sudah menceritakan ya masalahnya. Nah, apakah Mbak Salsa pernah terbesit untuk tidak menganggap pertemanan tersebut menjadi hal yang sensitif, atau bisa mungkin Mbak Salsa tidak akan baper lagi lah dengan apa yang mereka lakukan, entah bagaimana cara Mbak Salsa membangun hubungan dengan teman Mbak Salsa yang sedang saat ini di cut off itu tadi. Nanti bagaimana saya baik lagi ke dia gitu. Aslinya saya sih tidak mendendam begitu kan sama mereka ini. Makanya di saat mereka membicarakan hal yang tidak benar, saya diam saja gitu. Ya gimana ya, aslinya sih nggak masuk akal juga sih kenapa mereka tiba-tiba seperti itu. Cuma terkadang saya biasa aja, tapi mereka yang begitulah, padahal saya biasa aja. Jadi mungkin dari merekanya sih, mereka, kalau saya sih masih mau berbuat baik kepada mereka, tapi mungkin dari merekanya yang tidak mendukung Mbak Salsa juga ya. Nah, dari masalah teman dan masalah pacar nih, apa ada masalah dari faktor lain yang membuat nilai Mbak Salsa turun juga nih kira-kira? Apa? Nah, dari kedua faktor itu yang menyebabkan nilai saya turun, akhirnya ya, kan juga butuh tempat curhat. Saya juga butuh tempat curhat. Akhirnya saya curhatlah ke orang tua saya. Saya punya masalah keluarga, masalah teman, sama teman saya begini. Nah, akhirnya nilai saya turun. Nah, ternyata respon orang tua saya berbeda. Saya kira akan menenangkan saya, ternyata malah ya marah karena nilai saya turun itu. Jadi kan Pak, saya tuh butuh penenang gitu, tapi malah hancur seperti itu. Sebelumnya Ibu tanya, hubungan Mbak Salsa dengan orang tua Mbak Salsa apakah sebelumnya memang baik? Ya, Atau memang Mbak Salsa mempunyai kebiasaan bercerita dengan orang tua Mbak Salsa juga? iya, kalau bercerita, saya sering bercerita ke orang tua. Cuma, nah orang tua saya ini kan ayah saya dan ibu saya kan seumuran gitu. Jadi untuk mereka bertengkar itu sering, mereka sering bertengkar dan susah buat balik lagi. Sering bertengkar kan ya gitu, jadi sih balik sama aku. Di saat mereka bertengkar itu akhirnya suasana juga malah makin gitu. Nah, dari masalah keluarga Mbak Salsa sendiri nih, biasanya untuk bagaimana cara Mbak Salsa memperbaiki hubungan keluarga Mbak Salsa, terutama Mbak Salsa dengan keluarga Mbak Salsa sendiri itu, apakah pernah sebelumnya terlintas untuk apa ya yang harus saya lakukan, bisa membina balik lagi, membangun komunikasi dengan baik lagi, bagaimana cara saya untuk meminta maaf kepada orang tua saya? Apakah pernah terbesit sebelumnya enggak? Kalau sama orang tua sih langsung sih biasanya, nggak harus ngambek, nggak harus menunggu berhari-hari. Mungkin karena menunggu keadaan di rumah baik dulu, dalam keadaan keluarga di rumah baik. Nah di situ saya mencoba meyakinkan untuk menaikkan lagi nilai saya, untuk memperbagus lagi belajar saya, meyakinkan orang tua saya kembali dan juga minta maaf sebelumnya karena seperti itu. Salsa berapa bersaudara? 4. Anak pertama atau anak Kedua. anak kedua? Jadi kalau di rumah dimanja ya Mbak, atau menjadi penengah biasanya enggak sih? Ya, penengah Ya. Jika kakak tengkar ataupun adik, biasanya Mbak Salsa yang melerai? Enggak sih, Enggak juga. tapi saya yang bertengkar sama kakak, saya yang bertengkar sama adik. Oh, berarti Mbak Salsa pemicu. Oke, pemicu masalah ya. Nah,
memicu masalah. Enggak juga sih Bu. Bukan. Biasa bercanda dalam saudara gitu. Oh iya bercanda terus nanti baikan lagi. Iya. Gampang ya untuk balikan. Iya. Oke. Nah dari ketiga permasalahan Mbak Salsa yang sudah Ibu tangkap nih, nah yang menurut Mbak Salsa itu sangat berpengaruh atau sangat mengganjal di hatinya Mbak Salsa itu permasalahan yang mana? Yang sangat menurut Mbak Salsa yang sangat sensitif banget yang teman. Iya. Karena mereka tuh berada di lingkungan sekolah dan ini yang yang berpengaruh banget sama ya belajar saya. Gitu. Nah kalau misalnya dalam mengerjakan kelompok nih, nah reaksi teman-teman Mbak Salsa itu gimana? Atau hubungan Mbak Salsa sendiri ketika mengerjakan kelompok apakah pasif atau ikut aktif seperti dahulu atau yang lain? Mungkin kalau kelompok ya, kalau misal kelompoknya bukan sama teman yang bermasalah sama saya nih, ya udah kita bagi tugas gitu, sama-sama bagi tugas begini udah. Tapi kalau misalnya sekelompoknya sama anak yang bermasalah sama saya tadi, saya lebih baik kerjain sendiri. Seperti itu. Nah, anak yang bermasalah tadi itu apakah tidak pernah mengajak ngobrol dengan Mbak Salsa? Ya enggak Enggak juga. Enggak. Mbak Salsa juga Enggak diajak ngobrol sih. Berarti Mbak Salsa juga tidak mengajak ngobrol juga nih. Enggak. Berarti sama-sama menghindar ya. Iya. Oke, nah mungkin Ibu memahami perasaan Mbak Salsa yang mana rasanya disakiti oleh teman sendiri itu juga berpengaruh pada hati juga. Iya. Apakah Mbak Salsa akan berada dalam zona tersebut? Tentu tidak kan. Apakah akan Mbak Salsa lanjutkan sampai nanti lulus atau entah bahkan sampai nanti tua? Apakah hubungan Mbak Salsa dengan teman yang telah menyakiti Mbak Salsa akan terus seperti itu? Tergantung dianya sih. Tergantung dia. Nah, dari Mbak Salsanya sendiri nih, bertanyakan bagaimana cara Mbak Salsa untuk membangun hubungan tersebut. Mungkin tidak akan kembali baik atau tidak kembali berkomunikasi yang baik dengan dia seperti dahulu, namun dalam hubungan kita sosial kita sehari-hari itu kan juga berhubungan dengan teman Mbak Salsa, apalagi Mbak Salsa juga sekelas. Nah, bagaimana cara Mbak Salsa untuk membangun hubungan yang baik kembali dengan dia? Membangun hubungan kembali sama gimana ya ini? Kayak gini misalnya Mungkin bisa dengan Mbak Salsa minta maaf dulu. saya sudah minta maaf Minta maaf ya Iya. Mbak Salsa, tapi nggak direspon. tidak direspon dari sananya. Saya ngomong panjang lebar, ngomong langsung, ngomong di WhatsApp, cuma jadi doang ya sudah. Oke, jika cara tersebut sudah pernah Mbak Salsa lakukan, mungkin bisa dengan pelan-pelan mendekati. Ya mungkin itu agak agak sensitif bagi adik ini juga ya. Tapi yang mana hal tersebut juga berdampak pada hubungan Mbak Salsa. Ya kalau dari saya sih mungkin kalau nyapa sih enggak sih, tapi mungkin kalau misal kontak itu paling senyum gitu, karena ya lama-lama gimana bakal, soalnya saya mikirnya gini, lama-lama ya bakal baik kembali ya, mungkin nggak bakal sedekat dulu, yang penting udah biasa terus. Oke, mungkin bisa ditambah dengan selalu menyapa ya Mbak, yang mana itu juga berpengaruh juga. Nanti nggak disapa balik gimana? Oh nggak apa-apa, kita kan manusia ya, punya sabar seluas samudra atau seluas lautan lah. Tapi sabar ada batasnya juga loh.
dua permasalahan nih, dua faktor penyebab permasalahan. Nah, satunya lagi masalah keluarga ya. Nah, bagaimana cara Mbak Salsa sendiri untuk membangun kembali hubungan Mbak Salsa agar selalu baiklah hubungan dengan orang tua. Yang mana agar Mbak Salsa juga tidak kepikiran nilainya Mbak Salsa turun atau gimana. Jadi sebenarnya faktor keluarga itu kan juga internal diri ya Mbak. Ya. Kalau saya ini kan orangnya yang overthinking gitu ya, apa-apa kayak kepikiran gitu. Nah, sifat saya ini turunan dari orang tua saya, jadi orang tua saya juga gitu. Kalau ada masalah ya kepikiran sama saya nanti kayak gimana, saya juga kepikiran nanti orang tua saya kayak gimana. Jadi karena sama-sama kepikiran, akhirnya ya di situ saya menghubungi orang tua saya minta maaf, orang tua juga mungkin minta maaf ya, di situ sudah banyak. Ini kalau masalah keluarga sih masih gampang ya, Gampang diatasi ya. Iya. Mungkin yang paling susah itu masalah dengan teman ya. Iya. Kalau masalah dengan pacar itu hanya overthinking aja gitu Iya. aja. Ya masalah saja sering masalah, tapi ya sering juga baiknya. Misal malamnya masalah, paginya baik, besoknya masalah lagi, besoknya baik lagi. Dengan pacar Mbak. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya dengan pacar Mbak Salsa sendiri nih, apakah Mbak Salsa pernah terbesit bahwa pacar saya ini sangat mengganggu belajar saya atau sangat mendukung Mbak Salsa dalam belajar? Nah, apakah dari kedua tersebut? Kalau mendukung belajar ya sama-sama mendukung sih ya, karena kita juga sama-sama sibuk belajar. Kalau sama support. ya kalau mengganggu sih, yang mengganggu bukan pacarannya ya, masalahnya itu yang mengganggu. Iya. Jadi kan Mbak Salsa bahwa masalah dengan pacar Mbak Salsa itu kebanyakan overthinking nih. Iya. Nah, dari overthinking tersebut, apakah Mbak Salsa sudah merencanakan bagaimana cara agar Mbak Salsa tidak overthinking agar tidak selalu overthinking? Kayak gimana ya? Kayak gimana nih? Mungkin bisa Salsa membaca buku tentang asmara yang agar tidak selalu insecure, tidak overthinking, yaitu dengan percaya diri ya pertamanya. Nah, mungkin apa Mbak Salsa sebelumnya sudah membangun itu atau terlalu banyak banyak overthinking sehingga membuat overprotective mungkin atau gimana? Overthinking itu overthinking kayak gimana ya? Bukan overthinking yang takut dia selingkuh atau gimana, tapi takut terjadi ada apa-apa gitu. Misal kalau lagi di jalan begini gitu. Overthinking yang seperti apa ya? Dimaksud Mbak Salsa ibu juga kurang terlalu paham. berlebihan gitu mikirnya, kayak di jalan akhirnya misalnya dia lagi pamit mau keluar gitu, mau jalan gitu, pikiran saja nanti di jalan tuh dia kenapa-napa, nanti kecelakaan begitu. Berarti sangat khawatir sekali. bukan selingkuh ya? Kan Oh, ibu kira Mbak Salsa overthinking takut pacarnya Mbak Salsa selingkuh. enggak, Berarti karena saya percaya diri, Bu. Oke, berarti Mbak Salsa juga sangat percaya dengan pacar Mbak Salsa ya bahwa Iya, tidak percaya. akan selingkuh juga pacarnya. Iya. Berarti tidak pernah terbesit juga. Enggak. Oh. Tapi kalau deket sama cewek ya marah. Oh, jika dengan cewek marah. Iya. Sebelumnya emang sudah dibuat marah atau memang tidak pernah, saking percayanya Mbak Salsa dengan pacar Mbak Salsa sehingga aku tidak ada waktu untuk marah, untuk selingkuh. Sempet atau sih. dekat. Sempet. Iya. Jadi dia tuh
dia tuh punya sahabat cewek. Emang dia sahabatan sama cewek ini lebih lama, lebih duluan daripada punya hubungan sama saya. Nah waktu itu sahabat ceweknya ulang tahun, dibeliin ini itu ya, dibeliin, digofoodin, ya dipaketin. Lalu saya ulang tahun gak dikasih apa-apa gitu kan, wajar ya. Hah, kok bisa gitu, ceweknya sendiri gak dikasih apa-apa tapi orang lain. Tapi ya di situ sih sempat marah, cuma luluh kembali. Kayaknya nggak lama ya Mbak, hanya berapa hari. Iya. Jadi mudah ditaklukkan ya hatinya Mbak Salsa ini. Oh ya, Sangat lemah lembut ya, Iya. saking lemahnya untuk itu kan. iya. Nah pacar Mbak Salsa sendiri emang dalam hal belajar nih Mbak, kan tadi Mbak Salsa bilang saling support. Nah Iya. saling supportnya itu mungkin dalam bentuk apa nih? Dalam bentuk motivasi kah, atau sama-sama belajar bersama, atau sama-sama mengikuti les privat bersama, atau bimbel bersama, itu mungkin seperti apa Mbak? Ya dari saling memotivasi ya, mungkin dari saling memotivasi. Terus mungkin kalau ada pelajaran yang saya nggak bisa ya dibantu, ya sama saling membantu gitu. Saling membantu. Iya. Kalau misalnya dari pacarnya Mbak Salsa sendiri nih, Apanya Bu? itu apakah sebenarnya Mbak Salsa juga pernah menanyakan bahwa aku tuh, bahwa Mbak Salsa ini juga sangat mendukung dalam belajar juga, atau hanya prasangka Mbak Salsa saja begitu? Kalau bertanya sih enggak, karena dari saya sendiri saya juga nggak pernah melarang dia, mengekang dia, jadi mungkin dia juga nggak terbebani gitu dari saya sendiri, karena dari saya sendiri dia mau ngapain aja bebas sih gitu. Nggak terlalu mengekang. Sangat-sangat yang ibu lihat dalam pacarnya dari yang diceritakan Mbak Salsa nih, Iya. sangat baik ya, Iya. sangat suportif juga. Iya. Wow, oke, sangat double plus. Berarti Mbak Salsa tidak ada kepikiran untuk menyelesaikan hubungan dengan pacar Mbak Salsa ya, kalau seperti itu. Meskipun banyak rintangan dan godaan mungkin, meskipun hanya overthinking bahkan. Iya, karena mau untuk kenal orang baru tuh susah. Oh, berarti Mbak Salsa termasuk susah untuk kenal dengan orang baru seperti itu. Entah itu dalam cowok, cewek, atau cowok saja. Oh, kalau pertemanan, kalau sama cewek kan pertemanan ya. Kalau pertemanan kan emang kita harus memperbanyak teman, kita harus friendly ke orang-orang gitu. Tapi kalau cowok sepertinya tidak mudah sekali. Oh, tidak mudah. Iya. Berarti Mbak Salsa ini susah membuka hati, cepat tidak untuk menutup hati ini. Nggak tahu. Oh, belum tahu aja. Oh, berarti Mbak Salsa sebelumnya belum pernah putus ya? Atau ini pacar pertama Mbak Salsa ini? Sebelumnya pernah sih, tapi karena kepaksa aja. Soalnya saya sama mantan saya dulu nggak ada rasa gitu, karena saya emang suka sama cowok saya ini. Jadi ya udah tak putusin. Tapi kalau sama cowok yang ini, yang sekarang ini sempat di ghosting gitu, ya, tapi ujung-ujungnya balik lagi Dan karena susahnya membuka hati. Oke. Berarti pas udah gak di ghosting tuh saat berbunga-bunga ya Mbak? Sangat Berbunga, bahkan untuk menyakiti cowok lain yang pada saat itu Mbak Salsa dekati juga ya. iya, jadi nggak ada gengsi. Oh, kalau yang sama ini nggak gengsi ya Mbak? Nggak, soalnya kalau nggak saya ngungkapin duluan nanti keburu diambil orang. Oh, sangat kreatif sekali ya inovasi dalam hubungan pacarannya Mbak Salsa ini ya. Oke.
Mungkin dari ketiga hal tersebut nih Mbak, tadi kan Mbak Sasa menjelaskan nih yang paling besar masalahnya menurut sangat mengganggu itu masalah pertemanan, yang paling masalah sepele-sepele masalah keluarga. Bahkan tadi Mbak Sasa juga sudah menentukan strategi cara untuk mengatasi hal tersebut. Nah, kalau misalnya dari sekolah atau pelajaran sehari-hari Mbak Salsa di sekolah itu, apakah ada tekanan entah dalam gurunya atau dalam diri Mbak Salsa seperti UTS tidak belajar atau tidak mood seperti itu dalam lingkungan faktor sekolah Mbak Salsa sendiri nih selain Kalau dari sekolah sih, kalau dari guru sih enggak. Dari mungkin kayak ada beberapa pelajaran yang susah untuk dipahami, mungkin seperti pelajaran hitung-hitungan kayak matematika seperti itu. Saya butuh waktu untuk memahami pelajaran itu. tidak langsung bisa menangkap ya. Iya, jadi butuh waktu. Nah, terkadang kalau misal saya udah belajar terus mengerjakan ujian, terus hasilnya tidak sesuai sama ekspektasi saya dan tidak sesuai dengan usaha saya dalam belajar untuk mempersiapkan ujian itu saya langsung ya. Langsung down ya Mbak. Iya. Itu sangat mengerti perasaannya Mbak Salsa. Nah, kalau misalnya hal tersebut tuh udah terjadi ya nih pastinya. Nah, cara Mbak Salsa tuh gimana mengatasi untuk kedownan tersebut nih? Kalau down sih emang butuh waktu. Dan situ pasti saya kan biasanya yang seperti itu kan bukan saya sendiri sih. Nah, karena dari ada beberapa teman saya juga yang seperti itu, jadi kita saling support kayak gitu. Jadi saling semangat, akhirnya kita belajar dari kesalahan kita itu di mana. Berarti belajar dari kesalahan tuh mungkin dengan belajar kelompok Ya, membahas apa yang salah dari ujian itu. Berarti Mbak Salsa tidak stuck setelah down, tidak meratapi gitu ya Mbak? Enggak. Berarti langsung bangkit kembali. Iya. Bagaimana cara untuk membangun kembali nilai tersebut agar baik lagi ya? Iya. Mbak Salsa sangat itu ya, apresiasinya tinggi sekali untuk dalam kehidupan ini. Ada yang ingin diitukan lagi Pak? Nah nih misal nih jadi kan sekolah sudah, nah setelah 3 faktor tersebut, caranya Mbak Salsa untuk membangun motivasi diri yang mana itu kan juga bukan dari mungkin dari keluarga, teman atau bukan Mbak Salsa. Kalau motivasi diri, ya dari masalah itu. Berarti Mbak Salsa belajar dari masalah yang Ya, setelah terjadi ya? kayak masalahnya saya dan teman saya yang saya diolok-olokin, ya yang saya dibilang tolol, yang saya dibilang ya bodoh lah seperti itu. Jadi saya harus membuktikan kalau omongan mereka tuh nggak bener seperti itu. Terus kalau dari keluarga juga ya ada yang seperti itu. Mungkin dari keluarga jauh sih biasanya kan yang omongannya agak tidak enak. Di situ juga jadi motivasi saya untuk bangkit kembali. Wah, sangat bagus sekali Mbak Salsa ini ya. Penuh dengan sportivitas sekali, semangat yang tinggi dalam membangun kembali diri. Nah, terakhir nih Mbak, dari
mata pelajaran semua yang sudah di UTS kan, itu mata pelajaran apa yang anjlok Mbak? Mata pelajaran ya matematika sih jelasnya. Matematika untuk peminatan itu matematika sama fisika. Matematika sama fisika. Kalau dari mata pelajaran umum mungkin di bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia kan kita kan harus fokus ya. Sulit ya, Ya, Mbak. jadi karena saya tuh banyak pikiran, ada masalah, jadinya untuk fokus itu susah. Dari situ sih. Nah, dari matematika sama fisika nih, apa Mbak Salsa itu hanya, apakah termasuk benci juga pada mata pelajaran tersebut, atau memang tidak bisa sehingga harus banyak-banyak terlalu belajar fokus di mata pelajaran tersebut? Kalau buat benci ke mata pelajaran itu sih enggak, cuma saya tuh kayak capek aja gitu sih, memahaminya tuh susah banget. Memahami itu kayak ya Allah susah banget, tapi ya gimana, saya tuh harus bisa. Nah itu kadang kesalnya di situ, susah banget. Selain dari belajar sendiri dan belajar kelompok, apa Mbak Salsa mengikuti bimbel luar? Iya, Ikut juga? iya. Ikut Khusus matematika. Oh, sampai khusus matematika Mbak? Iya, karena susahnya saya kan memahami matematika. Itu bimbel apa ya Mbak kalau boleh tahu nih? Privat sih. Oh, bimbel privat. Ya, jadi cuma berdua. Kalau biasanya kalau rame-rame kadang yang lain paham, kita nggak paham, itu susah. Jadi malah gurunya ngelanjutin. Kalau cuma berdua, cuma sama saya aja, muridnya kan apa yang kita nggak paham kan pasti diajarin. Jadi banyak kemajuan ya dengan Mbak Salsa les privat matematika nih, atau sangat paham dan nyaman dengan privat tersebut sehingga dapat meningkatkan juga? Iya, benar. ada kemajuan. Dan apalagi saya yang butuh waktu untuk memahami matematika ini, akhirnya karena saya les privat itu saya diajari sampai saya bisa paham gitu. Fisikanya nggak diprivatkan juga Mbak? Nah kalau fisika kan berkaitan sama matematika ya, jadi kalau masalah hitung-hitungannya kan bisa sama matematika. Kalau fisika kan cuma berbeda dari rumus, jadi kita harus hafal rumusnya gitu. Oke. Baik, waktu kita kurang 5 menit ya Mbak. Dari ketiga faktor yang sudah Mbak Salsa ceritakan, mana sangat banyak sekali faktor, tapi itu wajar lah ya, namanya juga hidup, pasti ada masalah. Nah, Mbak Salsa tadi itu juga sangat bagus sekali untuk menuntaskan cara membangun tujuan Mbak Salsa kembali dengan mengetahui faktor penyebabnya dan mana dampak-dampaknya juga yang mengganggu nilai Mbak Salsa, terutama nilai UTS kemarin. Nah, Ibu dapat simpulkan dari faktor yang besar, yaitu faktor pertemanannya Mbak Salsa. Mbak Salsa juga bisa merencanakan dengan membangun hubungan dengan baik, seperti selalu menyapa, saling bertegur, senyum. Itu juga sudah merupakan sebuah kemajuan. Mungkin saya juga bisa ditingkatkan lagi nih hubungan dengan temannya, cara mungkin bisa dengan selalu berinteraksi, entah hal-hal yang receh, entah itu kan juga membangun hubungan. Nah, kemudian faktor kedua yaitu faktor keluarga. Nah, yang mana dalam faktor keluarga tidak terlalu berpengaruh dalam diri Mbak Salsa, namun juga akhir-akhir ini juga mempengaruhi. Namun Mbak Salsa tadi sudah menjelaskan strateginya untuk dengan keluarga itu hanya nanti bisa kembali seperti lagi, mungkin hanya memerlukan waktu beberapa hari saja, tidak lama-lama juga. Mbak Salsa juga bagus untuk merencanakan strategi tersebut. Kemudian yang terakhir dengan faktor
pacar. Ya, faktor pacar yang mana Mbak Salsa tadi sudah ceritakan bahwa pacar Mbak Salsa sangat suportif, sangat sangat double plus ya Mbak. Bahkan itu jadikan suami sebenarnya Mbak Salsa tidak ragu ya untuk bahkan bisa meminang juga. Ya benar, mungkin jika hal tersebut, jika pacar Mbak Salsa membawa sebuah kemajuan, progres, dan sportivitas yang sangat baik, ibu juga mendukung, tapi selalu memprioritaskan yang mana yaitu tujuan Mbak Salsa, yaitu dengan fokus belajar. Apalagi bentar lagi mau lanjut kuliah nih ya Mbak ya. Iya. Pasti udah banyak rencana ya mau dituju. Iya. Sudah pendaftaran udah dibuka. Udah dibuka juga, jadi Mbak Salsa harus benar-benar fokus. Kalau bisa dari tiga penyiap tersebut tidak goyah ya Mbak. Oke, dari pacar Mbak Salsa juga sangat mendukung, sangat sportivitas. Nah, Ibu dapat simpulkan bahwa Mbak Salsa sudah bisa bertanggung jawab sendiri akan permasalahan yang Mbak Salsa alami. Bahkan Mbak Salsa juga sangat niat dan sangat bertekad diri untuk bangkit kembali akan permasalahan yang Mbak Salsa alami, entah itu dengan semua lingkungan tersebut. Oke, waktunya sepertinya sudah habis. Apa ada yang ingin Mbak Salsa ceritakan lagi? Mungkin Sudah cukup ya. Ibu sangat senang sekali Mbak Salsa melakukan konseling, menemui ibu, saling bercerita. Ibu sangat bangga sekali dengan Mbak Salsa. Mungkin Mbak Salsa bisa meningkatkan motivasi kembali dan jangan sampai down lagi. Untuk ujian selanjutnya harus bangkit dan semakin progresnya semakin tinggi sehingga Mbak Salsa juga dapat masuk ke universitas pilihan Mbak Salsa pastinya. Oke, Ibu harap ini tidak pertemuan terakhir ya. Mungkin kita bisa bertemu kembali. Iya. Kalau bisa di minggu keberapa nih Mbak, untuk bisa Ibu memantau Mbak Salsa setelah tindak lanjut yang Mbak Salsa alami? Mungkin 2 minggu. 2 minggu lagi. Ya, biar sekalian merasakan progresnya bagaimana. Oke, Ibu sangat mendukung keputusan Mbak Salsa juga. Ibu harap Mbak Salsa kembali lagi juga dengan sebuah hubungan dan progres yang sangat baik kembali. Oke, nanti Ibu mohon Mbak Salsa mengisi evaluasi hasil dan proses yang telah kita jalani, evaluasi hasil dan apakah bisa disepakati Mbak? Oke, terima kasih waktunya hari ini. Ibu sangat senang dengan kehadiran Mbak Salsa. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Hati-hati ya. Iya. 40 menit.